Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan soal uji kompetensi keperawatan. Kali ini kita akan membahas soal maternitas. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Pasien perempuan berusia 28 tahun, hamil 20 minggu, datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian, riwayat persalinan tahun 2000, melahirkan bayi laki-laki usia kehamilan 38 minggu. Pada tahun 2005 melahirkan bayi perempuan usia kehamilan 37 minggu. Dan pada tahun 2010 mengalami keguguran pada saat usia kehamilan 12 minggu. Pertanyaannya, bagaimana penulisan status obstetrik pada kasus tersebut? Nah, mari kita hitung bersama-sama. Berarti kita hitung dulu G-nya ya, atau gravida atau kehamilan. Perempuan tersebut pernah hamil 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Berarti G-nya 4. Kemudian pernah melahirkannya kayaknya pada tahun 2000 ya, melahirkan bayi laki-laki. Kemudian pada tahun 2005 melahirkan bayi perempuan. Berarti 2 ya. Kemudian untuk A-nya itu abortus, pernah mengalami keguguran 1 kali pada tahun 2010. Oke, A1 berarti G4 P2A1. Jawabannya itu C. Setuju ya? Jawabannya C. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Seorang perempuan berusia 23 tahun, G1 P0A0, datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian, HPHT 20 April 2018, siklus 28 hari, tekanan darah 120/70 mmHg dan frekuensi nadi 80 kali per menit. Kapan taksiran persalinan pada pasien tersebut? Nah, untuk menentukan taksiran persalinan berdasarkan HPHT, kita menggunakan rumus Nigel, di mana kalau HPHT-nya bulan April sampai Desember, rumusnya hari plus 7, bulan kurangi 3, dan tahun ditambah 1. Tapi kalau HPHT-nya Januari sampai Maret, berarti hari ditambah 7, bulan ditambah 9, dan tahun dikurangi 0. Dikurangi atau ditambah 0 ya. Nah, di sini HPHT-nya 20 April 20 bulan 4 2018. Kemudian berarti rumusnya hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, kurangi tambah ya, kemudian tahun ditambah 1. Kesempitan nih. 20 ditambah 7 27, 4 dikurangi 3 1 2019. 27 Januari 2019. Ada di sini daya B jawabannya ya. Oke, setuju ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G1 P0A0, hamil 39 minggu, dirawat di ruang bersalin pada pukul 16 dengan infartu. Hasil pengkajian pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pasien tampak gelisah, kontraksi uterus 3 kali dan dalam 10 menit dengan durasi 40 detik. DJJ 150 kali per menit dan pembukaan serviks 5 cm dengan ketuban utuh. Kapan perawat dapat melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? Pemeriksaan selanjutnya pada kala 1 pas aktif, yaitu 4 jam. 4 jam setelah pemeriksaan pertama, berarti 17 ditambah 4, berarti 21 jam 21. D ya jawabannya. Oke, setuju ya. Pertanyaan nomor 4. Seorang perempuan berusia 20 tahun, P1A0, postpartum hari ke-7, datang ke Poliklinik KIA untuk kontrol pasca persalinan. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dan keluar cairan kuning dari daerah jahitan episiotomi. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah pengkajian selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, di sini kan kata kuncinya berarti ini episiotomi, dan ini pasien mengeluh nyeri dan keluar cairan kuning di daerah jahitan episiotomi. Pada pasien post episiotomi yang harus dilakukan adalah pemeriksaan reda. D ya. Reda itu redness,
edema, redness atau kemerahan, edema atau bengkak, ekimosis itu bercak-bercak merah, kemudian D-nya tuh discharge atau pengeluaran cairan, A-nya tuh apa ya, approximate, yaitu penutupan luka, lukanya udah menutup atau belum. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 30 tahun, P2A0, datang ke poliklinik KIA dengan keluhan terdapat benjolan pada payudara kiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan benjolan semakin lama semakin membesar, tidak mobile dan terasa nyeri, teraba dengan diameter 2 cm. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Ini kita dapat tanda-tandanya, yaitu benjolan pada payudara ya. Mengatakan benjolan semakin lama semakin membesar, diameter 2 cm, itu merupakan tanda-tanda dari kanker payudara. Nah, untuk memeriksa kanker payudara yang perlu diperlakukan adalah pemeriksaan mamografi. Berarti mamografi ini yang C. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G3, P2A0, hamil 32 minggu, datang ke poliklinik KIA dengan keluhan sakit kepala dan pandangan kabur. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 160/100 mmHg, tinggi fundus uterus 34 cm, punggung kiri, presentasi kepala, DJJ 160 kali per menit, edema tungkai bawah positif 2 dan protein urea. Apakah masalah yang terdapat pada pasien tersebut? Ya, kita cari dulu datanya ya. Ini data yang paling menonjol ini ada 3, yaitu tekanan darah tinggi, kemudian edema tungkai, dan protein urea. Itu adalah bukan tanda-tanda dari preeklamsi, dan preeklamsi itu sangat berbahaya bagi ibu dan janin. Jadi masalah yang tepat pada pasien tersebut adalah resiko tinggi cedera pada ibu dan janin. Jawabannya adalah D ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Seorang perempuan berusia 20 tahun, P1A0, pos SC hari ketiga, dirawat di ruang nifas bersama bayinya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan ingin memberikan ASI eksklusif. Refleks hisap bayi baik, perlekatan ibu dan bayi sudah tepat dan terlihat gerakan menelan. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Nah, di sini data yang kita temukan tidak ada data-data yang sifatnya negatif. Jadi ini pasiennya mengatakan ingin memberikan ASI eksklusif, positif ya. Kemudian refleks hisap bayi baik, perlekatan ibu dan bayi sudah tepat, terlihat gerakan menelan. Berarti ini adalah diagnosa sejahtera. Berarti jawabannya kita cari diagnosanya yang sejahtera. Kesiapan menyusui, nah ini sejahtera ya. Salah satu diagnosis sejahtera. Kita cek yang lainnya. Kemudian ketidakcukupan ASI, tidak ada datanya. Terputusnya proses menyusui juga tidak ada datanya. Ketidakefektifan pemberian ASI juga tidak ada datanya. Kurang pengetahuan tidak ada datanya juga. Berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 8. Seorang perempuan berusia 35 tahun, G1, P0A0, hamil 32 minggu, datang ke UGD dengan keluhan keluar darah dari kemaluannya. Hasil pengkajian, perdarahan tanpa rasa nyeri dan berwarna merah terang, TFU 32 cm, punggung kiri, presentasi kepala, dan DJJ 144 kali per menit. Apakah tindakan perawatan utama pada kasus tersebut? Nah, apabila ada perdarahan pada trimester ketiga, 32 minggu, ada 2 kemungkinan, yaitu solusio plasenta dan plasenta previa. Untuk membedakan solusio plasenta dan plasenta previa adalah dari perdarahan tanpa rasa nyeri dan berwarna merah itu merupakan tanda-tanda dari plasenta previa. Sedangkan solusio plasenta itu perdarahannya berwarna gelap karena perdarahannya di dalam. Jadi si plasentanya copot, otomatis perdarahannya di dalam perut dan tidak langsung keluar. Kalau plasenta previa kan plasentanya menghalangi jalan lahir, jadi perdarahannya berwarna merah terang. Nah, apa tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Kasus plasenta previa ya. Yang pertama, A, observasi pembukaan jalan lahir. Nah, ini tidak boleh dilakukan kalau pada plasenta previa, tidak boleh dicek PD ya, tidak boleh cek pembukaan. Kolaborasi pemberian heparin juga bukan ya, ini tindakan
kolaborasi ya, dari namanya lidah kolaborasi. Kemudian anjurkan tirah baring. Nah ini jawabannya adalah C, anjurkan tirah baring untuk mengurangi perdarahan. Kalau ini pantau intake output cairan juga bukan, pantau pergerakan janin sudah dilakukan. Oke, gampang kan? Dan soal selanjutnya, soal 9. Seorang perempuan berusia 20 tahun, G1, P0, A0, hamil 38 minggu, berada di ruang bersalin dengan keluhan mules dan keluar lendir bercampur darah sejak 5 jam yang lalu. Hasil pengkajian, TFU 38 cm, punggung kiri, presentasi kepala, DJJ 145 kali per menit, dan hasil pemeriksaan dalam tidak ada hambatan jalan lahir, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, dan ketuban utuh. Apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Kata kuncinya di sini nih, ada ketuban utuh. Nama lain dari ketuban itu ya adalah amnion ya, amnion. Jadi kita harus memecahkan ketubannya, namanya amniotomi. Jawabannya adalah B. Setuju ya semuanya? Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Seorang perempuan berusia 35 tahun berada di ruang bersalin memasuki kala 3. Hasil pengkajian, pasien telah diberikan suntikan oksitosin, plasenta belum lepas, kontraksi uterus kuat, dan bayi masih dilakukan IMD. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 90/70 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ini adalah pasien memasuki kala 3. Jadi kita lakukan adalah manajemen aktif kala 3. Ada 3 ya, yaitu pemberian oksitosin, kemudian peregangan tali pusat terkendali, dan yang ketiga itu masas uterus. Jadi ini kan sudah diberikan suntik oksitosin, jadi plasentanya masih belum lepas. Jadi yang dilakukan berikutnya adalah lakukan peregangan tali pusat. Jawabannya E. Kalau yang C itu setelah peregangan tali pusat terkendali baru lakukan masas uterus. Nah, kalau di sini ada pertanyaannya, ada pertanyaan misalnya sudah dilakukan peregangan tali pusat terkendali, ya jawabannya masas uterus ya. Tapi ini kan belum dilakukan peregangan tali pusatnya, jadi jawabannya adalah E. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat belajar semuanya.